Nah kemarin itu minggu-minggu ini ya, itu ada kiai namanya itu Kiai Haji Asmuni almarhum. Beliau itu wafat di atas panggung, sedang mengadakan acara muludan alumni. Nah kebetulan mengundang salah satu Habib, itu muridnya Habib Umar. Namanya itu Habib Ali siapa itu ya. Nah beliau itu berwasiat nih, ini nggak lebih dari 5 menit sebelum beliau wafat itu bicaranya itu. Jadi bicaranya kurang lebih seperti ini. Kepada alumni saya berwasiat, jangan utak-atik, jangan ganggu-ganggu nasab Ba'alwi. Buat yang bukan alumni terserah, begitu bahasanya. Kenapa demikian? Karena yang dibacakan di pesantren itu ngambil sanadnya dari Habib Ali Kuitang. Jadi nggak adab lah kalau udah menurut hukum Islam itu to'nun nasab nggak boleh. Nah ini yang dito'an nasabnya guru-guru sendiri, itu udah dosanya murokab sudah itu. Nah kemudian beliau itu berwasiat, dengarkan ini Habib mau bercerita dengan baik, ansitu diam, wasma'u dan dengarkanlah. Nah setelah itu langsung beliau itu bilang begini, alhamdulillah wafat. Jadi kata-kata terakhir yang keluar dari lisannya itu alhamdulillah. Ini ciri kuat husnul khotimah. Kalau saya itu rela kehilangan semua perkara untuk mendapatkan itu. Jadi ingin wafat seperti keadaan wafatnya Yai Asmuni ini. Wafat dalam keadaan dikelilingi orang baik, di dalam keadaan baik, di bulan yang baik, sedang mengatakan wasiat yang baik, ditutup perkataannya dengan alhamdulillah. Ini mau ciri husnul khotimah kayak gimana lagi? Muridnya banyak, ilmunya bersanad, kumpul dengan orang-orang soleh. Mau kurang apa ini ciri husnul khotimah? Mudah-mudahan beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua juga mudah-mudahan diridhoi. Nah cuman apa nih ya? Ini tidak tahu kegelapan hati. Jadi kalau menghukumi hati itu susah. Tapi kalau menghukumi kelakuan itu gampang. Pengikut-pengikutnya si Imad ini udah tololnya luar biasa. Saya ini ada satu channel nih, channelnya itu namanya KBN Nusantara. Ini yang punyanya siapa? Saya nggak tahu namanya. Cuman dari deskripsinya namanya Agus. Tolol ini orang. Dia bilang bagaimana? Dia bilang secara garis besar gitunya. Ini kan apa? Ini kan ciri besar tuh. Ciri besar orang yang tidak mengutak-atik nasab yang sudah tetap bil ijma. Wafatnya husnul khotimah. Si Agus KBN Nusantara itu bilang, belum tentu orang yang wafat dalam keadaan mengucapkan kalimah Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena hati orang gak ada yang tahu. Dia bilang begitu. Jadi Kiai Asmuni ini berkata seperti ini sebelumnya itu ya. Jangan mengutak-ngatik nasab Ba'alwi karena bisa jadi dilaknat. Bisa jadi terlaknat. Beliau bilang seperti itu. Dan itu memang benar secara syar'an itu laknat itu kepada ismun, kepada dosa. Karena jangankan Ba'alwi, selain Ba'alwi pun kalau to'nun nasab itu mal'un, dilaknat. Nah dia bilang si KBN Nusantara ini, orang sudah menebar laknat kok. Dikatakan husnul khotimah. Nah ini bodoh orang ini. Ini ketololan yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang mengatakan keadaan husnul khotimah, orang yang wafat setelah mengatakan ismu Allah, itu Rasulullah sendiri. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Itu jangankan begini ya. Ini ada ulama mengatakan, jangankan la ilaha illallah wafat. Kamu ngomong sekarang la ilaha illallah, wafatnya 3 hari kemudian. Asal di antara la ilaha illallah sama wafat ini nggak ngomong apa-apa, itu sudah masuk hadis itu. Ucapan terakhir, man kana akhiru kalamihi. Itu sudah tanda jelas kepada husnul khotimah. Lah ini nggak jarak 5 menit dari alhamdulillah ke wafat itu. Hitungannya detik itu. Dan nggak pakai sekaratul maut dulu, nggak. Langsung. Nah ini si Agus tolol ini bilangnya belum tentu husnul khotimah. Terus patokan kamu husnul khotimah itu mau apa? Ya. Jadi kita harus tahu nih supaya jelas. Ini kelompoknya si Imad itu sudah buta ilmu, buta syariat. Mudah-mudahan nggak buta hati. Kita nggak bisa menghukumi apa? Buta hati itu. Cuman dalalah dari omongannya semua dalil yang terlihat. Ini nggak ada yang dilihat sama mereka itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Amit jadi di barisan nasi kimat itu. Ya, amit. Jadi kalau kita mau ngobrol husnul khotimah itu ada 3 lah minimal patokannya itu. 1 menurut tauhid, 2 menurut fikih, 3 menurut tasawuf. Husnul khotimah menurut tauhid, asal wafat jangan membawa kemusyrikan. Itu kamu mau wafat dalam keadaan zina, mau wafat dalam keadaan mabuk, mau wafat dalam keadaan mencuri, jadi abis mencuri ayam digebugin, mati. Itu asal benar i'tiqadnya. Dalam pengertian tidak membawa musyrik kepada Allah, itu sudah husnul khotimah. Karena dosa-dosanya ini ditangguhkan. Jika oleh Allah diampuni, maka dia akan diampuni. Jika tidak, maka dia akan masuk ke dalam neraka, tapi tidak akan langgeng di dalam neraka. Itu yang pertama tuh. Makanya sebagus-bagusnya orang non muslim nggak bakalan husnul khotimah. Udah ini syarat yang pertama. Ini syarat paling susah tapi sekaligus syarat paling mudah. Makanya kalau yang namanya su'ul khotimah di dalam ilmu tauhid itu, tatkala dia mati dalam keadaan mujassimah, kayak si Salafi Wahabi itu udah matinya su'ul khotimah tuh. Kalau bawa i'tiqad Allah di aras, i'tiqad Allah di atas, Allah punya tangan kedua-duanya kanan, itu sudah su'ul khotimah itu sudah. Nah ada husnul khotimah itu patokannya apa? Fikih. Nah ini dia lebih susah lagi. Karena apa? Karena fikih itu dia mati dalam keadaan tidak membawa hutang baik kepada Allah atau kepada manusia. Gak bawa hutang nih. Hutang kepada Allah kayak apa? Qadha. Mati nggak bawa qadha sholat, mati nggak bawa qadha puasa, qadhanya sudah selesai semua. Sholat tidak ada yang harus diqadha, puasa tidak ada yang harus diqadha. Ya. Kemudian mati tidak membawa hutang kepada manusia, itu sudah husnul khotimah itu. Itu patokan apa? Fikih. Lah ada satu lagi patokan, tasawuf. Patokan tasawuf mah mati dalam keadaan di dalam hati tidak ada selain Allah. Jadi ini yang paling susah dan yang paling kita tidak tahu patokannya yang mana. Mana sekarang orang yang mati dalam keadaan hatinya tidak ada siapa-siapa selain Allah? Nggak tahu. Nah si Agus tolol ini malah menghukumi dengan yang tasawuf ini. Ya kita kan nggak tahu di sisi Allah. Ya memang kamu Allah. Kita cari yang pakai yang tahu aja. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita itu menghukumi dengan apa? Zahir. Kita itu nggak menghukumi batin. Ini Kiai Asmuni rahimahullah. Beliau itu wafat dalam keadaan zahirnya bagaimana? Sedang mau idho hasanah, sedang nahi mungkar, tidak boleh ta'nun nasab. Kemudian berwasiat supaya mendengarkan perkataan orang yang akan berkata kebaikan. Kemudian wafat dalam keadaan membaca alhamdulillah. Itu sudah husnul khotimah itu. Kecuali kalau hati kamu itu terlalu gelap, gak mau disambung-sambungin. Orang yang ta'nun nasab ba'alwi ini belum ada yang kelihatan kayak gitu. Belum ada.
Jadi kita belum bisa ngelihat secara nyata sama Allah belum ditampakkan nih. Orang yang To'nun nasab ba'alwi akhir hayatnya gimana? Belum kelihatan. Belum ada yang ditampakkan begitu. Kemarin yang mati siapa? Baru-baru ini. Wahabi. Yazid Jawas. Gak ketahuan tuh matinya gimana? Lagi apa? Gak tahu. Ucapan terakhirnya apa? Gak tahu. Kok gak tahu gitu aja kita gak to'nun kok, kita gak mencela kok. Yang dicela ya pikirannya bukan orangnya. Kita gak tahu matinya gimana, tobat apa enggak dari mujasimah itu. Cuman kan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu wafatnya kayak gimana kan? Nah, ini orang yang membela nasab ba'alwi ini ditampakkan oleh Allah wafatnya kayak gimana. Jadi buat pendukung Kimed cepat tobat. Ya. Cepat tobat itu tolol itu kok kebangetan. Mereka itu keterlaluan, bodohnya itu. Nah itu.